Hujan rintik-rintik sore itu membasahi halaman rumah kayu yang mulai lapuk. Seorang nenek bernama Sari, berusia lebih dari 60 tahun, duduk di kursi rotan dekat jendela. Tatapannya kosong, tapi matanya mengikuti gerak-gerik cucunya, Lina, yang sedang melipat pakaian ke dalam koper besar. "Jadi benar kau mau berangkat, Nak?" Suara Sari terdengar serak namun penuh kasih. Lina berhenti sejenak, menoleh ke arah neneknya sambil tersenyum tipis. "Iya, Nek. Agennya sudah mengurus semua. Katanya 2 minggu lagi aku harus terbang ke Riyadh. Gajinya lumayan. Bisa buat bayar utang, dan sisanya buat tabungan masa depan anak-anak." Sari menarik napas panjang. Kata Riyadh membuat dadanya bergetar. Kota itu bukan sekadar nama baginya. Di sanalah dulu sebagian hidupnya terkubur, bersama penyesalan yang tak pernah hilang. "Kau yakin?" tanya Sari lagi, kali ini dengan nada lirih. "Anakmu masih kecil. Kau tega meninggalkannya." Lina menunduk. Ia tahu ucapan itu bukan tanpa alasan. "Nek, aku nggak punya pilihan. Suamiku kerja serabutan. Kalau bukan aku yang cari jalan keluar, mau makan apa kami? Aku janji nggak akan lama. Paling cuma 2 tahun. Sari tersenyum pahit. "Dulu, aku juga bilang begitu. 2 tahun. Kupikir. Tapi ternyata jadi belasan tahun. Dan yang tersisa hanya sesal." Lina terdiam, mencoba membaca wajah neneknya. Nenek menyesal, waktu dulu kerja di Arab Saudi. Sari menatap cucunya lekat-lekat. "Sangat, Nak. Karena kepergianku dulu, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh, bahkan sampai sekarang." Hening sejenak. Suara hujan semakin deras, menimbulkan aroma tanah basah yang menusuk ingatan Sari jauh ke masa lalu. "Nek, cerita dong," bisik Lina. "Kenapa nenek begitu menyesal?" Sari menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Sebuah kisah yang sudah lama ia simpan, berharap bisa menjadi pelajaran bagi cucunya. "Semua bermula ketika ibumu, Raka, masih kecil. Hampir 20 tahun lalu, Sari masih berusia awal 30-an. Ia tinggal di rumah panggung sederhana bersama suaminya, Jaya, dan anak mereka yang baru berumur 5 tahun, Raka. Kehidupan mereka di kampung serba pas-pasan. Jaya bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan Sari berjualan kue di pasar. Namun, saat musim paceklik tiba, penghasilan mereka hampir tidak cukup untuk makan sehari-hari, apalagi menyekolahkan Raka. Suatu hari, seorang tetangga pulang dari Arab Saudi membawa oleh-oleh mewah, emas, kain, dan cerita tentang gaji besar. Sejak itu, benih keinginan Sari untuk bekerja ke luar negeri mulai tumbuh. "Kalau aku pergi 2 tahun saja, kita bisa punya rumah batu. Raka bisa sekolah tinggi," katanya pada Jaya malam itu. Jaya menghela napas panjang. "Aku takut, Ri. Banyak cerita buruk tentang kerja di luar negeri. Nanti kalau kamu sakit atau disiksa majikan bagaimana?" Sari menggenggam tangan suaminya. "Aku kuat. Aku lakukan ini untuk kita. Untuk masa depan anak kita." Akhirnya, keputusan diambil. Sari menitipkan Raka kepada kakaknya di kampung karena Jaya tidak bisa mengurus seorang diri. Dengan berat hati, ia meninggalkan kampung, meninggalkan tawa kecil Raka yang masih memanggilnya, Mama. Arab Saudi menyambut Sari dengan cuaca panas yang menyengat dan rumah majikan yang besar serta dingin. Pekerjaannya berat, membersihkan rumah 3 lantai, memasak, dan merawat anak-anak majikan yang cerewet. Namun yang paling menyakitkan bukanlah lelah fisik, melainkan rindu pada anaknya. Setiap malam, ketika semua penghuni rumah tidur, Sari akan membuka dompetnya dan menatap foto Raka. Kadang ia berbicara pelan,
seakan anaknya bisa mendengar dari jauh. "Raka, sabarlah, Nak. Mama akan pulang cepat. Tunggu Mama, ya." Namun waktu terus berjalan. 2 tahun berubah menjadi 4 tahun, lalu 8 tahun. Sari terus memperpanjang kontrak, berpikir sedikit lagi uang yang ia kumpulkan akan cukup untuk membangun rumah dan membuka usaha. Setiap bulan, Sari mengirim uang ke kampung dan kadang menitipkan hadiah. Namun, ia jarang bisa menelepon karena aturan ketat majikannya. Surat-surat yang ia kirim selalu ia isi dengan cerita rindu, tapi ia tak pernah tahu apakah anaknya membacanya. Di balik kiriman uang itu, tumbuh jarak yang tak kasat mata antara ibu dan anak. Jarak yang tidak bisa dibayar dengan berapapun banyaknya rial. Suatu hari, setelah lebih dari 10 tahun bekerja, Sari menerima kabar dari kampung bahwa Raka remaja mulai nakal, sering bolos sekolah, terlibat perkelahian, bahkan beberapa kali ketahuan mencuri uang. Hati Sari hancur. Ia menangis di kamar mandi majikan, takut suara isaknya terdengar. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa uang yang ia kirim tidak bisa menggantikan kehangatan seorang ibu. Setelah itu, ia memutuskan untuk pulang. Hari kepulangan itu seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Sari. Ia membayangkan pelukan anaknya, aroma kampung halaman, dan rasa lega karena perjuangannya di negeri orang telah berakhir. Namun, kenyataan yang menyambutnya justru berbeda jauh dari yang ia impikan. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan koper besar dan hati berdebar, Sari menumpang bus menuju kampung. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan wajah Raka kecil yang dulu selalu menunggu di depan rumah sambil berlari menghampirinya. Mungkin dia sudah tinggi sekarang. Mungkin sudah tidak malu memeluk ibunya di depan orang-orang, gumamnya. Ketika tiba di rumah, suasana terasa canggung. Kakaknya menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. "Alhamdulillah, akhirnya pulang juga, Ri. Rumah ini sudah lama menunggu," katanya sambil mengalihkan pandangan. "Raka di mana? Aku ingin memeluk dia," ujar Sari tak sabar. Kakaknya terdiam sejenak. "Dia di luar, biasa nongkrong sama teman-temannya. Anak itu sekarang susah diatur. Maaf, Ri, mungkin karena terlalu lama jauh darimu." Perkataan itu menusuk hati Sari seperti pisau. Namun ia mencoba positif. Mungkin Raka hanya butuh waktu. Sore itu, Raka pulang dengan motor pinjaman, mengenakan jaket lusuh, dan wajah penuh sikap pemberontak. Tatapannya dingin, tanpa setetes pun kerinduan. Sari mendekat dengan senyum penuh harap. "Raka, ini Mama. Nak, Mama sudah pulang." Namun, Raka hanya mengangkat alis. "Mama ya, yang cuma tahu kirim uang, yang gak pernah ada waktu buat aku." Suaranya berat, penuh amarah yang dipendam bertahun-tahun. Sari tertegun, bibirnya bergetar. "Mama, maaf. Mama cuma ingin hidupmu lebih baik." "Lebih baik?" Raka tertawa miring. "Aku nggak butuh uang. Aku cuma butuh Mama ada di sini. Waktu aku sakit, waktu aku ulang tahun, waktu aku dibully di sekolah. Tapi Mama nggak ada." Kata-kata itu menghantam dada Sari, membuatnya sesak. Malam itu, ia menangis di kamar yang dulu ia tinggalkan belasan tahun lalu. Beberapa minggu setelah kepulangan, Sari mencoba berbagai cara untuk mendekati anaknya, memasakkan makanan kesukaannya, mengajak bicara dari hati ke hati, bahkan menemaninya nongkrong di warung kopi. Tapi selalu ada jarak yang sulit ditembus. Kadang, Raka pulang larut malam, bahkan mabuk. Kadang, ia tidak pulang sama sekali. Setiap kali Sari bertanya, jawabannya selalu dingin. "Mama nggak perlu ikut campur. Mama nggak kenal aku, kan?"
Perasaan bersalah membuat Sari sulit tidur. Ia sering duduk di teras rumah hingga subuh, berharap melihat anaknya pulang dengan selamat. Suatu malam, saat melihat Raka tertidur di ruang tamu dengan napas berbau alkohol, Sari berbisik pada dirinya sendiri, "Cukup, aku takkan pergi lagi. Aku akan memperbaiki semua ini, meski butuh waktu lama. Aku tak mau kehilangan anakku." Sejak malam itu, Sari benar-benar memutuskan untuk tinggal di kampung, meski banyak tetangga mengatakan ia bisa kembali bekerja di Arab Saudi untuk memperbaiki keuangan. Baginya, uang tak lagi penting jika artinya harus kehilangan hubungan dengan anak satu-satunya. Memperbaiki hubungan dengan Raka bukan perkara singkat. Anak itu terlanjur terbiasa hidup tanpa kendali seorang ibu. Sari mencoba mulai dari hal kecil, menyiapkan sarapan, menjemputnya jika ia mabuk di pinggir jalan, hingga diam-diam membayar tunggakan sekolahnya. Namun, Raka tetap saja bersikap dingin. "Aku nggak minta mama repot-repot begini." "Sudahlah, mama nggak usah terlalu peduli," katanya suatu pagi dengan tatapan menghindar. Sari hanya menjawab pelan, "Ibu cuma ingin ada di sampingmu. Kalau dulu ibu salah, biarkan ibu perbaiki sekarang." Hari demi hari, perlahan sikap Raka mulai melunak. Pernah suatu malam, ia jatuh sakit dan muntah-muntah karena keracunan makanan. Sari yang berjaga semalaman di sisinya mendengar suara lirih keluar dari bibir putranya. "Maaf, Ma, aku kasar terus." Air mata Sari jatuh. Namun ia pura-pura tak mendengar agar tidak membuat anaknya malu. Waktu terus berjalan. Raka tumbuh menjadi pemuda dewasa, bekerja sebagai montir di bengkel kecil. Meski luka masa kecilnya tak sepenuhnya hilang, hubungan mereka mulai terbangun kembali. Setiap kali Raka mendapatkan penghasilan tambahan, ia sering membelikan sesuatu untuk ibunya, sekadar roti atau kain untuk sholat. Namun, penyesalan Sari tetap membekas. "Kalau saja dulu aku tak pergi begitu lama, mungkin anakku takkan merasakan sakit seperti itu," batinnya. Ia belajar satu hal, uang bisa kembali dicari, tapi waktu bersama anak tidak akan pernah bisa diulang. Sari menutup kisahnya dengan napas berat. Lina terdiam, kedua matanya berkaca-kaca. Di luar, hujan sudah reda, menyisakan aroma tanah basah yang memeluk sore menjadi sendu. "Jadi, itu sebabnya nenek melarangku pergi?" tanya Lina pelan. Sari mengangguk. "Bukan melarang, Nak. Nenek cuma nggak ingin kau menyesal seperti nenek. Meninggalkan anak yang masih kecil itu berat. Bukan hanya untuk anak, tapi untuk hati kita sendiri." Lina menunduk, mengusap perutnya. Ia teringat wajah mungil putranya yang baru berusia 3 tahun. Bagaimana nanti kalau dia tumbuh tanpa kehangatan seorang ibu? Namun, kegelisahan ekonomi tetap menghantui pikirannya. "Tapi, Nek, bagaimana dengan uang? Kami butuh biaya hidup. Aku ingin anakku punya masa depan yang lebih baik." Sari meraih tangan cucunya dan menggenggam erat. "Uang bisa dicari dengan cara lain. Mungkin tidak banyak, tapi cukup. Asal kau tetap ada untuk anakmu. Jangan biarkan dia tumbuh dengan luka yang sama." Tak lama kemudian, suami Lina, Arif, masuk rumah setelah seharian mencari kerja. Ia mendengar percakapan terakhir mereka. "Aku setuju dengan nenekmu, Lin. Aku juga nggak mau kehilanganmu. Apalagi anak kita kehilangan ibunya. Kita cari cara lain. Mungkin kita bisa buka warung kecil atau beternak ayam. Aku siap bekerja keras di kampung ini." Lina menatap suaminya, lalu menatap neneknya. Air mata mulai jatuh. "Aku nggak jadi berangkat, Nek. Aku takut kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli uang." Sari menarik cucunya dalam pelukan hangat, seolah memeluk dirinya sendiri di masa lalu.
Terima kasih, Nak. Semoga hidupmu lebih tenang daripada hidup nenek dulu. Malam itu, keluarga kecil itu makan bersama seadanya. Nasi, ikan asin, dan sambal. Namun suasana terasa lebih damai dari rumah-rumah megah yang pernah Sari lihat di Arab Saudi. Di dalam hati, ia berbisik, penyesalanku akhirnya jadi pelajaran. Semoga mereka tak mengulanginya. Lampu minyak di ruang tengah berpendar temaram. Di luar, langit kembali menurunkan gerimis. Namun, kali ini hati Sari terasa hangat, karena ia tahu, kasih sayang seorang ibu tak lagi akan ditukar dengan apapun.